We still have Yeah. the residue of the problems. Yeah, but it was really a Yeah. sign of the maturity of both countries. We gaan over 30 seconden beginnen. Aha. Saya boleh matikan HP belum? Bo- oh, dibiarkan saja Pak. Biarkan. Ya. Oh, oke. Oh, bisa Pak sekarang Pak, mau matikan. Ya. Ya. Oh, saya juga. That's a habit. I'm a bit having a cold. I got a cold yesterday. Oh ya, it's all, Everyone, Very cold. everyone is catching cold. ya. Oh, this is the camera. Yeah. Ya. Okay. Ini kita santai aja kan. Yeah. Oke. 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 Stasiun Eropa, acara sekali sepekan Radio Nederland Wereldomroep. Mengulas sisi-sisi kehidupan di Eropa. Dibawakan oleh Fedia Andina. Ya, Garuda Indonesia dan 50 maskapai penerbangan Indonesia lainnya tetap dilarang terbang ke Eropa oleh Komisi Uni Eropa. Mereka dianggap tidak bisa menjamin keselamatan dan keamanan para penumpang. Ketua Komisi Eropa Barroso hanya bisa berjanji mempercepat proses pencabutan, tetapi hingga sekarang tanpa hasil. Langkah apa yang harus diambil Jakarta? Pertemuan antara Uni Eropa dan ASEAN 22 November lalu di Singapura tidak membawa hasil baru yang diharapkan. Salah satu kendala terbesar adalah Myanmar. Eropa mengancam selama tidak ada reformasi demokrasi di Myanmar, tidak ada persetujuan perdagangan bebas antara kedua negara. Tetapi kita tahu Eropa membutuhkan ASEAN dengan 560 juta penduduknya. Dan yang terakhir, Afrika, Uni Eropa, dua benua yang diikat sejarah panjang. Eropa bercita-cita untuk mensejahterakan rakyat Afrika, tetapi karena selalu meributkan masalah korupsi serta hak asasi manusia, Afrika mulai berpaling ke sumber dana lain yang tidak meributkan hal ini. Misalnya Cina, apakah Eropa harus mengubah sikapnya? Anda mendengarkan Stasiun Eropa. Kali ini Anda diajak mendengarkan diskusi bersama 3 orang pemerhati masalah Eropa dan disiarkan langsung dari Gedung Parlemen Uni Eropa di Brussel. Tamu-tamu saya adalah Ibu Ana Maria Gomes, anggota Parlemen Eropa dari Partai Sosialis Portugal. Pernah bertugas sebagai Duta Besar Portugal untuk Republik Indonesia dari 1999 hingga 2003. Bapak Priyatna, penasehat Kedutaan Besar Indonesia di Brussel untuk urusan Uni Eropa, dan Johan Cotteny, salah satu koordinator LSM Internasional 11-11-11 yang berkedudukan di Brussel, Belgia. Selamat datang Ibu dan Bapak-Bapak. Tanggal 8 dan 9 Desember mendatang di ibu kota Portugal, Lisabon, akan dilangsungkan konferensi Afrika dan Uni Eropa yang kedua.
dan hubungan antara kedua benua boleh dibilang tidak begitu manis, ya, bahkan banyak persoalan. Salah satu penyebabnya adalah sikap Uni Eropa yang paternalistik terhadap Afrika. Kalau ini tidak dirubah, maka Eropa akan kehilangan posisi utamanya di benua tersebut. Saya bertanya kepada Bapak Johan Cotteny, apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Saya setuju sekali, tetapi terutama harus minta itu terhadap orang Afrika sendiri. Tetapi yang kami lihat adalah yang tidak akan didiskusikan di Lisabon adalah soal-soal perdagangan, dan sementara ini Eropa menekan Afrika untuk setuju dengan Economic Partnership Agreement yang tidak akan ada untung banyak buat banyak sekali orang miskin di Afrika, dan kasihan masih ada banyak sekali orang miskin di Afrika. Terus akan ada yang kalau ditandatangani itu EPA, Economic Partnership Agreements, akan ada sedikit yang akan menang. Akan ada banyak orang, terutama orang yang hidup dari pertanian, yang akan tidak menang. Terus ini adalah satu tanda bahwa ini kamu punya tesis dari yang tidak ada hubungan yang baik antara Afrika dan Eropa, bahwa ini benar. Iya, Ibu Ana Maria Gomez, bagaimana menurut Ibu? Saya rasa sama seperti Bapak Johan. Pertemuan puncak Uni Eropa yang akan diselenggarakan di Lisabon telah dianggap sebagai suatu prioritas bagi Presidensi Portugis dan Komisi Uni Eropa. Migrasi, perubahan cuaca, energi, terorisme, serta dampak negara-negara dengan kekuasaan baru telah mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk menenggok kembali pandangan mereka terhadap benua Afrika. Kasus sukses di Afrika serta potensinya yang hebat harus diakui. Sangat tepat pada waktunya dukungan presidensi agar meninggalkan paradigma kolonial dan melangkah lebih jauh. Saya rasa juga relevansi pertemuan puncak ini tergantung pada keinginan politik untuk menghindari penambahan jumlah deklarasi yang terbatas pada kertas saja. Kerjasama yang nyata tidak berkembang dari sekedar foto bersama dan karpet merah. Pertemuan puncak semacam ini dapat menjadi langkah awal, namun saat lampu telah terpadam, hanya perwujudan janji serta tanggung jawab dapat membuat suatu perubahan yang berarti. Ya, jadi Eropa harus memandang Afrika sebagai partner yang sejajar, ya, equal. Apakah Eropa juga mau berdialog dengan diktator seperti Mobutu sekarang? Mobutu sudah pergi. Mugabe, ya. Ya, berita-berita tentang kehadiran Robert Mugabe serta ultimatum yang diberi oleh Inggris telah mengalihkan perhatian dari persiapan pertemuan puncak tersebut. Meskipun pada kenyataannya Mugabe bukan satu-satunya pemimpin penindas dan korup yang akan ikut serta dalam pertemuan itu. Perbedaannya dengan pelanggar hak-hak asasi manusia yang lain, seperti misalnya pemimpin Sudan, Eritrea, Libya, dan Ethiopia, berdasar pada posisi bersama yang diambil oleh seluruh pemerintahan Uni Eropa pada tahun 2002 yang telah memberlakukan pelanggaran lawatan ke negara dipimpin Robert Mugabe. Yeah. Sanksi dimaksudkan sebagai suatu penghinahan terhadap sasarannya. Yeah.
saya kira pemimpin UE Mugabe tahu bahwa tidak ada jalan keluar bagi para pemimpin UE. Dari segi politik dan legal, mereka harus menghadapnya pada tanggung jawabnya dalam menindas serta memelaratkan bangsa Zimbabwe. Tapi ada banyak hal yang didiskusi di puncak itu Di Lisabon. di Lisabon. Pak Priyatna, negara seperti Cina ya berubah menjadi negara donor yang tidak memperdulikan soal korupsi dan hak asasi manusia. Mereka juga banyak sekarang menjadi partner dagang kedua di Afrika sesudah Uni Eropa. Apakah ini artinya suatu benua atau suatu negara seperti Afrika bisa berdiri tanpa bantuan Eropa? Indonesia juga sekarang banyak berpaling ke Cina. Ya, menyikapi fenomena itu mungkin kita bisa mencoba memahaminya dari bahwa di dalam perkembangan dunia yang baru yang saling ketergantungan yang tinggi, bahwa itu satu fenomena. Kedua, kita melihat bahwa memang di citra benua Afrika yang adalah citra yang the lost continent gitu. Jadi satu benua yang ditinggalkan dulu, satu benua yang penuh kemiskinan, satu benua yang penuh dengan pemimpin yang diktatoris dan abusive dengan segala macam korupsinya yang besar, segala macam itu kan lama-lama harus berkembang dibantu oleh uluran tangan dari banyak negara. Boleh Uni Eropa, boleh Asia, dan Asia atau Afrika itu bergerak dengan non-aligned movement, dengan kerjasama negara-negara non-blok itu yang ingin memberi perhatian kepada Afrika yang cukup menurut saya cukup besar, dengan bahkan kita anggap sebagai strategic partnership. Jadi satu partner yang strategis kita kembangkan untuk menghidupkan benua itu dengan segala dinamika dan potensinya untuk masuk menjadi sebuah benua yang kontributif terhadap sekelilingnya, kontributif memberikan sumbangan keamanan terhadap dunia, terhadap Eropa, terhadap negara manapun gitu. Jadi termasuk terhadap penduduknya sendiri. Nah, itu yang ingin kita bangun tuh. Ya. Suatu hal yang baru pada strategi bersama yang disiapkan untuk puncak itu adalah konsep partnership atau kerjasama, serta pengakuan bahwa seharusnya strategi bersama itu menjadi people centered atau terpusat pada masyarakat. Pertanggungjawaban tergantung pada penelitian yang seksama oleh para parlemen, baik Parlemen Uni Eropa maupun Parlemen Pan-Afrika, serta masyarakat sipil. Setelah pertemuan puncak ini, para anggota parlemen, media massa, LSM, serta pakar akademis dan bisnis harus bekerja keras dan saling mempengaruhi guna memastikan bahwa janji menjadi kenyataan. Oke. Iya, dan sekarang kita harus ke tema berikutnya, yang tema yang sangat hangat di Indonesia ya. Anda masih mengikuti stasiun Eropa, acara Sekali Sepekan Radio Nederland Wereldomroep membahas sisi-sisi kehidupan di Eropa. Kali ini disiarkan langsung dari jantung Parlemen Uni Eropa di Brussel. Saya ditemani Ibu Anna Maria Gomez, anggota Parlemen Eropa dari Partai Sosialis, Bapak Priyatna dari KBRI di Brussel, serta Bapak Johan Cotteny dari LSM Internasional 1111 di Brussel. Hampir 5 bulan ya, maskapai penerbangan Indonesia dilarang terbang ke Eropa. Dampaknya sangat besar untuk Indonesia. Turis-turis Eropa yang datang ke Indonesia tidak boleh menggunakan maskapai penerbangan dalam negeri, misalnya Garuda, untuk bepergian dari satu pulau ke pulau lain. Menurut Brussel, maskapai penerbangan Indonesia ini tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan penumpang. Ibu Gomez, apakah Anda pernah terbang menggunakan Garuda? Saya rasa larangan ini tidak spesifik untuk Indonesia. Negara-negara lain seperti Ukraina dan Angola
yang lebih dekat dari Uni Eropa juga termasuk dalam daftar hitam ini. Tapi itu jelas tidak baik bagi citra Indonesia di masyarakat internasional. Saya kira ada alasan kuat untuk larangan ini. Keamanan orang, baik orang Indonesia maupun orang Uni Eropa dan asing lain. Ini berarti Indonesia dan penanggung jawab Garuda harus bekerja keras dan cepat untuk memperbaiki kondisi keamanan pesawat-pesawatnya dan untuk memberikan jaminan penuh kepada Uni Eropa. Maskapai penerbangan Indonesia harus meraih kembali kepercayaan dunia dalam hal ini, saya kira. Ya, Pak Yohan, Anda punya pendapat lain? Saya punya pendapat lain sama sekali dan saya banyak sekali gunakan maskapai Garuda. Saya juga. Dan saya juga. selalu senang sekali dari servis yang diberikan. Dan ini satu contoh bagaimana Eropa memakai alasan-alasan yang tidak benar dalam perdagangan. Ini kami lihat juga di bidang-bidang lain daripada maskapai penerbangan. Kami lihat di bidang farmasia, kami lihat di bidang makanan, kami lihat di bidang mana-mana kalau Eropa bilang harus ada perdagangan terbuka, libur, bebas, tetapi mereka tidak membuat ini sendiri di Eropa sendiri sebab 50% dari semua biaya dari Uni Eropa digunakan untuk pertanian di sini. Dus bukan untuk perdagangan bebas, tapi untuk memberikan subsidi. Dan kalau ada bahaya bahwa dari luar akan ada kurang kepentingan, kurang keuntungan, kami lihat selalu bahwa Eropa, Amerika juga, Jepang juga menggunakan alasan dari kualitas untuk bilang berhenti. Dan kalau saya naik ke pesawat terbang, saya ingin bahwa itu adalah aman. Oke. Tetapi dan ini bisa mendorong Indonesia untuk mendukungi keamanan dalam pesawat terbang. Tetapi saya heran sekali bahwa ada alasan lain di bawah peraturan ini. Ya. Pak Priyatna, bagaimana menurut Anda? Ya, menurut saya jelas Indonesia menyesalkan sekali itu keputusan yang dibuat. Memang pada waktu tertentu itu ada sebuah kondisi di mana keselamatan udara pada waktu itu kita kurang memenuhi kriteria yang diminta. Jadi pada waktu itu kita memang musibah banyak terjadi kebetulan yang di Indonesia. Namun itu sudah kita lakukan sebuah tindakan corrective action, baik untuk otoritas penerbangan sudah melakukan benah diri, sudah melakukan perubahan, coba diperbaiki dari sisi Civil Aviation otoritas penerbangan sendiri sudah melakukan berbagai langkah untuk menjadikan keamanan lebih baik, menjadikan keamanan menjadi concern yang utama, lalu juga para operator penerbangan ini, Garuda ini pun sudah melakukan perbaikan yang luar biasa menurut saya, karena ada standar-standar internasional lain yang seperti ICAO yang sudah melakukan tinjauan terhadap Indonesia dan melihat sendiri, audit dari Australia, audit dari Jepang, audit dari Korea, dan hampir dari Amerika Serikat, dari Arab Saudi bahkan, itu melihat kita tidak ada masalah. Jadi satu sisi saya melihat Uni Eropa ini memang exaggerating untuk melihat ini dan mencari-cari gitu. Ini ada sesuatu yang sebetulnya apa sih? Indonesia sudah tidak terbang ke Eropa pesawat Garuda sejak tahun 2004. Nah, keputusan itu dibuat pada saat tidak ada pesawat Indonesia yang terbang ke Uni Eropa, Ibu. Lalu kedua, dari 51 list pesawat
Indonesia yang dilarang terbang ke Uni Eropa itu adalah pesawat yang kadang-kadang semuanya hanya pesawat kecil, pesawat pertanian, pesawat yang hanya bisa terbang 2 jam. Bagaimana itu hanya pesawat domestik, pesawat untuk kepentingan itu. Nah, itu kedua. Dari keputusan ini dampak yang saya juga bingung sebetulnya yang target dari Uni Eropa itu sebetulnya melarang pesawat Indonesia masuk ke wilayah udara Eropa ataukah melarang orang Eropa berpergian ke Indonesia dengan pesawat Indonesia. Itu tidak sama semuanya. Tapi Ya. mengapa saat larangan diberlakukan maskapai penerbangan Indonesia tidak terbang ke Eropa? Saya ingat terbang dengan Garuda ke Paris, Amsterdam, dan Roma pada waktu tahun 2000. Itu Ya, konsiderannya mungkin karena kalkulasi bisnis, Bu. Pada waktu itu Garuda sedang menghadapi mungkin menurut mereka tidak memiliki kesempatan secara finansial yang kuat Ya, untuk tapi menembus itu Uni tidak Eropa. bukan karena saingan dari maskapai Uni bukan. Eropa. Ya, kami tidak melihatnya dalam perspektif itu ya. Kami melihatnya ini bahwa keputusan yang dibuat oleh agensi Air Safety Committee Eropa itu sesungguhnya menurut saya kurang dikonsultasikan di bawah Komisi Eropa sendiri. Bagaimana menurut Ibu Ana Gomez? Saya harap itu akan diselesaikan dalam waktu dekat ya, Bu, dalam ya. waktu dekat ya. Ya. Kalau Indonesia sudah memperbaiki masalah harus selesai. Ya. Dan masalahnya itu adalah hanya masalah keamanan saja, jadi teknis. Saya kira masalah teknis menilai teknis terutama. Iya. Dan apakah larangan itu bisa dicabut saat hanya untuk Garuda saja terlebih dahulu, lalu kemudian maskapai penerbangan lainnya, atau harus semuanya? Saya tidak tahu itu itu keputusan dari Komisi Uni Eropa, tidak keputusan dari Parlemen Uni Eropa. Saya harus tanya. Tapi kalau menurut saya itu bisa saja gitu apapun yang terjadi. Misalnya ada 50 pesawat yang bisa dikatakanlah sudah memenuhi quote and quote standar yang mereka harapkan adalah 1 atau 2 atau 3 katakanlah. Ya itu bisa dicabut itu larangannya, tapi dengan alasan bahwa memang mereka betul-betul objektif melihat bahwa perbaikan yang ada seperti ini dan negara lain yang Australia juga melakukannya, Kanada melakukannya, Amerika itu Uni Eropa harus objektif di situ. Uni Eropa ada spesificitas spesial juga untuk keamanan orang ke Uni Eropa atau asing lain di penerbangan di Eropa. Sorry, the security rules. Aturan keamanan. Aturan keamanan. Contoh di sini ada aturan yang tidak diikut oleh negara lain seperti contoh Israel tentang terorisme. Betul itu. Pak Johan terakhir komentar. Buat saya yang Parlemen Eropa bisa buat adalah minta salah satu badan dari luar netral sama sekali untuk mengadakan satu arbitrase supaya saya rasa bahwa pemerintah Indonesia bilang kami sudah melakukan banyak hal, supaya satu instansi arbitrase dari luar secara objektif bisa melihat dan cari jalan keluar dari ini, dan kalau tidak aman. Ini saya rasa ada satu usul dari Parlemen Eropa. Ada aturan yang jelas, ada batasan yang jelas, apa yang harus dipenuhi, apa yang harus ditetapkan. Saya tidak anggota Komisi Transport, tapi akan meminta penjelasan. Ya justru itu Bu. Usul arbitrase. Mungkin dengan Ibu Gomez yang anggota parlemen bisa kita appeal untuk disampaikan bahwa saya minta mereka untuk mencabutnya segera dengan objektivitas yang tinggi gitu. Oke, kita akan tunggu bagaimana perkembangan berikutnya.
Anda masih mendengarkan Stasiun Eropa, acara sekali sepekan dari Radio Nederland Wereld Omroep yang membahas sisi-sisi kehidupan di Eropa. Kita masih berbincang-bincang di jantung Parlemen Uni Eropa di Brussel. Saya masih ditemani Ibu Ana Maria Gomes, anggota Parlemen Eropa dari Partai Sosialis di Portugal, Bapak Priyatna dari KBRI di Brussel, serta Bapak Johan Koteni dari LSM Internasional 1111 di Brussel. Konferensi ASEAN Uni Eropa 22 November lalu di Singapura tidak membawa gebrakan atau hasil baru yang diharapkan. Kedua pihak itu sangat sopan, tetap bersahabat, tetapi boleh dibilang keras kepala batu dua-duanya ya. Masalah utama menurut Uni Eropa adalah Myanmar yang tetap menolak untuk melakukan reformasi demokrasi. ASEAN pada prinsipnya tetap menghormati aturan bahwa setiap negara anggota tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, termasuk urusan hak asasi manusia. Karena menurut mereka selama hal itu dibutuhkan untuk menjaga stabilitas negara, maka itu adalah boleh-boleh saja. Itu. Ibu Ana Gomes, apakah sebagai anggota parlemen Anda kecewa dengan sikap ASEAN yang menolak mendesak rejim Myanmar untuk berubah? Saya kira satu langkah yang baik bahwa ASEAN Charter telah disahkan. Saya harap itu akan mendorong integrasi regional negara-negara ASEAN. Itu penting sekali untuk menghadapi proses globalisasi dunia seperti kami, bangsa Eropa, telah memahaminya. Karena itu Uni Eropa dibentuk. Keputusan yang terpenting di ASEAN Charter adalah membuka aliran barang dan servis dan penanaman modal. Dan juga lalu lintas yang bebas bagi warga dari negara ASEAN. Saya juga senang bahwa charter ini mengandung pengakuan hak asasi manusia dan juga merencanakan pendirian Komisi HAM. Dan saya angkat topik kepada Bapak Hasan Wirayuda Menlu atas pendiriannya yang menolak keras supaya melemahkan referensi tentang HAM di dalam charter ini. Bilang pihak kami di parlemen sedih karena charter ini masih juga memperkuat kembali prinsip non-interferensi. Dengan prinsip ini sering tidak sesuai dengan pembelaan HAM seperti kami bisa lihat dengan keadaan Myanmar. Saya rasa seharusnya Indonesia memainkan peranan lebih penting, lebih kuat dalam upaya perubahan situasi di Burma. Pak Priyatna. Saya tidak mengerti kenapa Indonesia lebih lemah dari Filipina dalam hal ini pada pertemuan di Singapura. Pak Priyatna, karena Gloria Arroyo itu tiba-tiba mengatakan tidak akan meratifikasi kalau Myanmar tidak berubah. Menurut saya kita coba luruskan lagi. Menurut sepengetahuan saya, Filipina menyatakan bahwa dia tidak akan meratifikasi kalau Myanmar tidak menandatangani. Ternyata pada the last minute Myanmar sudah diduga untuk ikut menandatangani charter itu, ASEAN Charter. Itu yang akan nanti mulai coba diusahakan tahun 2008 di Bangkok. Jadi itu pertama. Sebetulnya dalam posisi ASEAN, dalam posisi Myanmar itu sudah jelas. Beberapa kali dari awal, dari tahun 2004 atau sebelumnya, itu berkali-kali bahwa kita ASEAN sudah mendesak rezim untuk berubah. Kita ikutin bahwa kita ikut bagaimana mendorong rezim itu, junta militer itu untuk berubah melalui roadmap to democracy. Itu sudah didorong. Indonesia mendesak untuk melepaskan Aung San itu berkali-kali.
bahkan ASEAN dan Uni Eropa sama-sama mendesak untuk melepaskan tahanan politik. Jadi persoalannya bukan di concern kita yang pendekatan kita yang konfrontatif semacam itu. Jadi non intervensi tidak kita terjemahkan sebagai itu, tapi kita terjemahkan sebagai engagement. Kita merangkul. Pak Johan. Itu loh. Gitu. Saya sulit sekarang untuk bicara sebagai wakil dari LSM, dari civil society, sebab kalau bicara dari pihak pemerintah atau parlemen Eropa, terutama dari pemerintah di Asia, saya bisa mengerti bahwa pemerintah sedikit takut untuk terlalu tekan, siapa tahu nanti besok pemerintah saya akan ditekan mengenai hak asasi manusia. Terus yang salah satu alasan untuk Eropa untuk menekan adalah bahwa dari civil society, dari ASEAN ada tanda-tanda dan dorongan untuk memakai itu. Kami sangat terlibat dalam konvensi antara Eropa dan Meksiko, dan di dalam ini kami bersama dengan civil society dari Meksiko berhasil untuk mengadakan satu klausul hak asasi manusia di dalam ini. Sekarang tidak ada tekanan dari kaum LSM dari ASEAN untuk mendorong Eropa untuk masukkan itu semacam klausul ini di dalam, dan ini sulit saya rasa untuk Eropa untuk terlalu mendorong, dan saya juga peduli bahwa Indonesia tidak main peranan yang lebih kuat terhadap Myanmar. Ya, oke. Sayang waktu tidak cukup lagi. Demikian tadi Stasiun Eropa dengan Forum Brussels, ajang diskusi mengenai tema-tema yang sedang hangat di Eropa. Mulai Senin ini Anda dapat melihat langsung wajah-wajah tamu kita yang duduk di sini. Anda dapat mengklik situs Ranesi www.ranesi.nl atau bisa mengklik situs www.youtube.com/ranesi. Terima kasih dan sampai minggu depan. Terima kasih.